Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, anggota dan simpatisan GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera. Sebagai bagian dari tubuh Kristus di GKI yang mewujud dalam 235 jemaat, 19 klasis, 3 sinode wilayah, kita bersyukur atas 37 tahun perjalanan penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Tuhan baik, di dalam kebaikan kasih setianya itulah kita telah dirawat kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Di tengah momen syukur ini, kami bersama-sama mengajak untuk kita berefleksi pada sebuah judul nyanyian With Christ in the Vessel, We Can Smile at the Storm. Bersama Yesus di dalam perahu, kita dapat tersenyum meskipun di badai kehidupan. Pastikan Yesus di dalam perahu kita, supaya kita tetap dapat bersuka cita menjalani kehidupan ini. Mari bergerak bersama, berkarya untuk menghadirkan damai sejahtera kehidupan, berwujud kegiatan yang menolong penguatan ekonomi umat dan masyarakat. Pendampingan pastoral untuk mendampingi supaya tidak ada seorang pun yang jatuh dalam berbagai tindak kejahatan. Terbuka menginisiasi kerjasama lintas iman agar kita turut serta mengikis dan memerangi tindakan-tindakan intoleransi. 37 tahun GKI, kiranya kehadirannya makin dirasakan secara luas memberkati kehidupan ini. Yang kedua, kami mau berbagi selintas tentang pelayanan BPMS GKI. Saudara-saudara, pada tahun ini kita akan melakukan evaluasi kinerja PTKS, Pendeta Tugas Khusus Sinode GKI, bidang organisasi, yakni Sekum. Menyadari hal ini berarti kita sedang berada dalam masa mempersiapkan struktur dan personalia BPMS periode yang akan datang 2026-2030. Kami mengajak semua jemaat untuk turut mendoakan agar Tuhan sendiri yang mengutus para pekerjanya, anggota-anggota jemaat terbaik untuk turut berkiprah di ruang lingkup yang lebih luas termasuk BPMS GKI. Kami juga mengundang untuk saudara-saudara memberikan dukungan dengan merelakan orang-orang terbaik untuk turut berkarya di ranah dan ruang lingkup yang lebih luas. Kami bersyukur pembangunan tahap pertama kantor Sinode di BSD boleh dituntaskan dengan diterbitnya sertifikat layak fungsi, sertifikat yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional di sana. Juga kami bersyukur untuk semua dukungan jemaat yang sudah dilakukan sehingga pembelian rumah pastori di Perumahan Gading Serpong boleh dilakukan. Dari rencana kita membeli 2 rumah untuk PTKS kita. Dan sekarang sedang dilakukan tahap renovasi, diharapkan Januari tahun depan rumah tersebut bisa ditempati sehingga bisa mengurangi biaya operasional yang selama ini ada. Kami mengharap dukungan jemaat yang sudah diberikan untuk boleh menuntaskan semua rencana ini. Terima kasih. Yang ketiga, pada akhirnya jemaat yang terkasih, kami bersama-sama mengajak seluruh ruang lingkup sebagai Gereja Kristen Indonesia yang diutus untuk berkarya di tengah kehidupan yang bergumul dan berjuang. Mari kita hadirkan tata kelola persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu, agar kita makin menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada tanggal 8 Agustus yang lalu, GKI Kebonjati melaksanakan aksi sosial ke sebuah sekolah luar biasa bagi anak-anak tunarungu dan tunagrahita di Bandung. Saat kami tiba di sana, sambutannya sangat hangat dan senyum tulus mereka membuat hati kami sangat terharu. Namun, di balik keceriaan itu, kami menemukan kenyataan yang cukup memprihatinkan. Semua guru di sana adalah guru honorer dengan gaji yang sangat-sangat minim. Meski demikian, semangat mereka untuk melayani anak-anak begitu besar. Dengan penuh sukacita, mereka mendampingi, mengajar, dan membimbing setiap anak dengan sabar. Seakan lelah dan kekurangan bukan lagi menjadi penghalang buat mereka. Anak-anak ini memang memiliki keterbatasan, namun bukan berarti mereka tidak bisa berprestasi. Justru di balik keterbatasan itu tersimpan talenta,
semangat, dan sukacita yang luar biasa. Mereka sangat gembira ketika ada yang datang untuk peduli, mau hadir dan mau berbagi kasih dengan mereka. Melalui kunjungan ini, kita diajak untuk belajar bahwa berdoa dan berbuat baik adalah panggilan hidup. Karena di balik setiap keterbatasan, selalu ada sukacita. Dan di balik setiap kesulitan, selalu ada kasih yang bisa kita bagikan. Mari kita terus melayani dengan hati yang penuh syukur demi kemuliaan nama Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih. Agustus ini, gereja kita tercinta, Gereja Kristen Indonesia, berulang tahun ke-37. Di momen ulang tahun ini, mari kita sebagai bagian dari gereja ini merenungkan bersama. Sudahkah gereja kita cukup hadir secara konkret sebagai tanda kerajaan Allah? Dalam kehidupan kita bergereja, mungkin kita senang memperhatikan tata ibadah, pakaian rapi untuk beribadah, atau paduan suara yang merdu. Tapi, jangan sampai kita lupa pada makna yang sejati tentang gereja, yaitu kemanusiaan. Jangan lupa bahwa kita harus selalu memperhatikan apakah ada jemaat kita yang kesepian, teman kita yang terluka, atau jangan-jangan ada keluarga yang kelaparan di sekitar kita tanpa kita mengetahuinya. Bersama saya, Jefferson, berikut wartalisan hari. Ibadah umum 1 dan 2 pukul 7.30 dan 10 pagi dapat diikuti secara onsite di gedung utama lantai dasar. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi di gedung timur lantai 1 dan 2 untuk kelas kecil dan kelas besar, dan gedung barat lantai 2 untuk kelas batita dan balita. Untuk ibadah youth dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi di gedung barat lantai 2 untuk ibadah pemuda dan lantai 3 untuk ibadah remaja. Bagi jemaat yang ingin menyaksikan rekaman ibadah siaran tunda dapat jemaat akses melalui YouTube GKI Kebonjati pada pukul 16.30. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama menghadiri kebaktian rumah tangga yang akan dilayani oleh Pendeta Suryaman. Pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah keluarga Ibu Ramaida Girsang. Untuk info lebih lanjut, silahkan lihat di Warta Jemaat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Jemaat dan simpatisan, mari hadiri kegiatan Bina Jemaat Online. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Suryaman. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui YouTube GKI Kebonjati ataupun Zoom yang akan diinformasikan melalui WhatsApp grup Info GKI Kebonjati. Mari kita selalu mengusahakan agar gereja kita hadir sebagai tempat di mana kasih-Nya nyata di dunia. Demikian warta lisan minggu ini. Saya bersama tim multimedia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang terkasih, selamat pagi.
Sehat semua ya hari ini. Apakah di antara kita, di antara Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh mengangkat tangannya jika ada. Oke, tidak ada. Berarti kita semua jemaat yang setia. Senang sekali melihat Bapak Ibu hadir dan kami menerima dengan senang hati kita beribadah bersama. Ibadah Minggu hari ini, umum pertama GKI Kebonjati pukul 7.30 dan umum kedua GKI Kebonjati pukul 10. Dilayani oleh Pendeta Lukman Halim, pendeta dari GKI Sulung Surabaya. Mari Bapak Ibu umat terkasih, kita persiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Kita mengambil saat hening. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Haleluya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila musikmu berdaun, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Betapa itu kau rasa. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, Sahabat sekalian, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
besertamu. Selamat pagi teman-teman semua. B5. D5? D5? Oke. Sudah siap sekolah minggu? Yuk kita berdoa minta berkat Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini akan ikut sekolah minggu, bernyanyi untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini hingga mereka makin sayang sama Tuhan, menghormati Papa dan Mama, juga menjadi berkat. Dan kami semua saat ini datang memohon berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus sayang sama anak-anak ini. Tuhan Yesus melimpahkan anugerah dan berkat-Mu buat anak-anak ini. Hingga mereka semakin hari bertumbuh dan berbuah berkat buat kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat sekolah minggu. God bless you. Terpujilah Kristus Sang Kepala Gereja. Dia telah mendirikan gereja melalui karya penebusannya. Dia telah memanggil gereja untuk memancarkan terangnya di dalam dunia yang diliputi kegelapan. Secara khusus, kita sebagai gereja Kristen Indonesia juga dipanggil Tuhan untuk berkarya. Kita diutus untuk membawa damai dan kasih Tuhan, untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah, untuk memanusiakan manusia. Untuk itulah penyatuan Gereja Kristen Indonesia terjadi 37 tahun yang lalu. Kita rindu untuk dapat terus membawa terang Kristus di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kristus senantiasa memimpin Gereja Kristen Indonesia dalam perjalanan sepanjang 30 tahun ini. Anggotanya yang semakin bertumbuh. Tuhan berikan kesatuan yang semakin kokoh. Tuhan menganugerahkan pelayanan yang semakin beragam. Tuhan percayakan atas setiap karya dan anugerahnya. Mari kita berseru. Tetapi coba lihat sekeliling kita. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Orang semakin saling curiga dan saling membenci. Terpengaruh hasutan di sosial media. Kebenaran bisa dilawan, bahkan bisa dipelintir demi kepentingan segelintir orang, meski harus mengorbankan kemanusiaan. Dalam kegelapan ini, sudahkah gereja menghadirkan diri? Jaya bagi
di usia senja ini, tadinya saya mengira dunia akan semakin cerah. Tetapi ternyata dunia masih saja penuh rusuh dan resah. Coba lihat, perang makin melanda. Dari perang tarif sampai perang antar bangsa. Saya khawatir jangan-jangan nanti perang dunia bisa terjadi lagi. Sebab manusia menjadi serigala untuk sesamanya. Tak lagi takut untuk merampas hak hidup orang lain. Orang makin mementingkan kelompoknya sendiri. Dalam ketidakdamaian ini, sudahkah gereja menghadirkan diri? Aku bersyukur bisa tidur di kasur yang empuk. Aku beruntung, mama dan papa sayang kepadaku. Tetapi aku melihat masih banyak orang yang tidur di jalanan atau di kolong jembatan. Tidak punya tempat berlindung waktu hujan. Kadang-kadang di simpangan lampu merah. Aku melihat anak-anak yang mengemis. Tubuh mereka kurus, mungkin karena kurang makan. Mereka juga tidak sekolah. Tetapi orang tua mereka sepertinya kurang peduli. Karena lagi kesulitan untuk mencari sesuap nasi. Dengan kemiskinan ini, sudahkah gereja menghadirkan diri? Tuhan. Ya Kristus, Sang Kepala Gereja, kami mengaku bahwa sebagai tubuh-Mu, kami belum sungguh-sungguh menunaikan panggilan-Mu. Di tengah kesibukan dan kenyamanan hidup, kadang kami terlena. Kami kurang memberikan perhatian untuk menghadirkan terang-Mu bagi dunia dan untuk memanusiakan manusia. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam semangat persatuan yang Engkau anugerahkan bagi gereja-Mu ini. Terangilah kami, beranikanlah kami untuk memperjuangkan
kemanusiaan, dan keadilan bagi seluruh ciptaan. Amin. Melalui karya penebusannya, Tuhan telah memanggil kita sebagai gereja keluar dari gelapnya kubangan dosa menuju terang yang menghidupkan. 1 Petrus 2 ayat 9 menyatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan menyanyikan sebuah lagu berbahasa Bali dan berjudul Dadi Ja Carang Anggur. Ich na Kristen dadi ja carang anggur itu diterjemahkan sebagai hai orang Kristen, jadilah ranting anggur yang berdaun subur dan senantiasa berbuah. Berbuahnya adalah cinta kasih kan sesama manusia. Itu adalah tanda ibadahmu kepada Tuhan.
Kita bersatu berdoa sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang membuka hati kami, mengarahkan pikiran kami, juga mempersembahkan hidup kami, bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu yang taat, tapi juga pelaku firman Tuhan yang setia menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu ini dalam segala kelemahan, kehinaan dan keterbatasannya. Roh Kudus mampukan hamba-Mu ini, bimbing hamba-Mu ini, dan pakai hamba-Mu ini untuk bisa menjelaskan firman-Mu dengan baik dan dimengerti oleh umat-Mu yang mendengarkan. Hingga kami semua dapat kembali diingatkan, ditegur, dinasihati, juga semakin memahami bagaimana kami harus hidup sebagai murid-murid Yesus di dunia ini. Tanamkan firman-Mu Tuhan di hati kami hingga berbuah dalam kata dan perbuatan kami tiap hari. Kami telah siap mendengarkan Engkau bersabda. Taburlah benih firman-Mu, temanilah kami, raihlah kami mendekat kepadamu dalam lawatan dan kuasa firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Injil akan dibacakan dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Ya, boleh kita menyapa kanan kiri kita dengan bertanya, apa kabarmu pagi ini? Saudara, sungguh senang dan bersuka cita. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Lukman Halim. Saya pelayanan di GKI Sulung Surabaya. Dan hari ini mendapatkan jadwal dari sinode
dalam rangka penyatuan Sinode GKI yang ke-37 pada hari ini. Sungguh senang bisa beribadah dan juga melayani bersama dengan saudara sekalian. Saudara, izinkan saya kembali bertanya sebuah pertanyaan refleksi buat kita semua. Andai kata kita itu bertanya baik kepada tetangga kita yang bukan Kristen, rekan kerja kita yang bukan Kristen, teman kuliah atau teman kampus kita yang bukan Kristen, atau teman-teman arisan kita yang bukan Kristen, andai kata kita bertanya kepada mereka, menurutmu siapakah orang Kristen itu? Menurutmu seperti apa sih orang Kristen yang kamu tahu, yang kamu kenal? Tentu jawabannya macam-macam, saudara. Mungkin ada yang berkata bahwa orang Kristen itu baik, suka memberi. Karena saudara ketika berjumpa dengan dia selalu ngasih snack. Kalau ada berkat ya berbagi. Orang Kristen itu penuh kasih. Karena dia melihat saudara ketika mungkin dia berkata-kata kasar, saudara memilih tetap untuk bersabar terhadap dia. Tetapi nggak bisa kita memungkiri saudara bahwa juga mungkin ada orang yang berkata bahwa orang Kristen itu biasa-biasa saja. Sama saja kok dengan orang yang bukan Kristen. Atau ada orang yang berkata bahwa orang Kristen itu pembohong, suka bergosip, munafik, jahat. Karena mungkin saudara pinjam uang sama dia dan saudara janji untuk mengembalikan, ternyata tidak dikembalikan. Saudara suka bergosip ketika dia mungkin cerita tentang pergumulan keluarganya kepada saudara, saudara ceritakan satu RT tentang pergumulannya. Hingga dia mengatakan bahwa orang Kristen itu jahat, munafik. Nah saudara, apapun jawaban yang mereka berikan, itu bukan bergantung dari kalung salib yang kita pakai. Bukan juga dari KTP kita yang bertuliskan agama Kristen. Tetapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari kata-kata kita, dari situlah mereka menilai, memandang siapakah orang Kristen itu. Nah oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kita ini sebagai gereja, yaitu kumpulan orang-orang percaya yang tahu bagaimana harus hidup sebagai orang-orang Kristen. Seharusnya kita itu menunjukkan hidup kita yang betul sebagai orang Kristen ketika kita berada di luar gereja. Tetapi sayangnya saudara, gereja itu tempat di mana harusnya kita ini saling mencintai, saling memulihkan, saling mendoakan, memberikan perubahan hidup yang semakin baik. Terkadang saudara, menjadi tempat kita itu menoreh luka yang semakin dalam di hati orang-orang yang terluka. Gereja harusnya menjadi tempat kita itu dipulihkan, diterima, dihargai, bukan dihakimi. Bukan kita menoreh luka yang semakin mendalam di hati orang-orang yang berada di gereja ini. Saudara, ada orang yang pindah dari gereja satu ke gereja yang lain karena dia sakit hati. Bukan sama orang bukan Kristen, tapi sama anggota di gereja. Kenapa? Ya tadi itu. Dia cerita pergumulannya dalam sebuah kelompok kecil. Belum sampai 10 menit ketika bubar kelompok kecilnya. Ada orang yang sudah WA. Kamu itu suamimu lagi selingkuh ya? Loh kok kamu bisa tahu? Teman saya share di grup tentang pergumulanmu.
Saudara, dia sudah terluka ketika dia tahu suaminya selingkuh. Tetapi dia semakin terluka ketika saudara seiman yang dia harapkan bisa kuatkan, bisa dukung dia dalam doa, malah membuat dia semakin terluka. Saya pernah melayani sebuah gereja belasan tahun lamanya di kota Solo. Saudara, suatu hari bertengkar. Urusan apa? Urusan konsumsi pasca subuh. Ibu-ibu kelompok A pinginnya bubur. Ibu-ibu kelompok B pinginnya soto. Bertengkar saudara. Saling melukai. Saling menyakiti. Ya wes, kalau kamu gak mau soto, gak usah. Sekalian konsumsinya. Saya gak usah lagi ke gereja ini. Ngapain ke gereja ini? Kalau kamu gak mau nurut apa yang saya mau. Yang satu, ya wes, terserah kamu. Gak mau ya sudah, pergi no. Oh, gereja ini bukan milikmu. Tapi puji Tuhan, semua akhirnya diselesaikan dengan baik, saudara. Dan oleh karena itu saudara, seorang tokoh pernah mengatakan bahwa gereja itu hadir, orang Kristen itu hadir, itu bukan hanya dirasakan dalam kita hidup bergereja, tetapi harus dirasakan di dunia ini. Karena kita itu hadir bukan untuk diri kita, tetapi kita hadir itu untuk dunia. Kita memberikan rasa, memberikan pengaruh itu bagi dunia. Bukan dalam keadaan yang baik. Tapi kita harus menjadi berkat itu dalam keadaan yang justru tidak baik. Contohnya saudara, kenapa Tuhan bilang bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia? Garam itu benar-benar berdampak kalau ibu-ibu suka masak, bukan ketika masakannya sudah asin. Garam itu berdampak ketika makanan itu tawar, diberikan garam, maka dia akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Terang itu berdampak bukan ketika semuanya dalam keadaan terang. Tapi ketika dalam keadaan gelap, maka terang itu benar-benar memberikan dampak. Nah, kita sebagai orang Kristen juga sama. Kita itu dipanggil menjadi berkat bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam lingkungan yang baik-baik saja, tapi justru dalam keadaan yang berlawanan. Di tengah-tengah dunia yang maraknya korupsi, kita hadir di sana untuk anti korupsi. Di tengah-tengah media sosial yang penuh ujaran kebencian, kita hadir di situ untuk memberikan kesejukan, kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Di tengah-tengah orang naik kendaraan yang ngawur-ngawur saudara, kita ini tunjukkan tetap kita berkendara dengan penuh tanggung jawab saudara. Makanya selamat beribadah itu bukan cuma ketika datang ke gereja. Kita akan tahu bahwa ibadah yang sejati itu ibadah yang kita tunjukkan ketika kita berada di luar gereja, Senin sampai Sabtu. Maka jangan menjadi orang Kristen tomat. Sebentar tobatnya, segera kumatnya. Minggu bertobat di gereja, mengaku dosa Tuhan, saya berdosa, hari ini saya berbohong. Baru saja berdoa seperti itu pulang gereja, sudah berbohong saudara. Itu namanya dia tobatnya hanya sebentar di gereja. Di luar gereja dia tidak menunjukkan pertobatan, tetapi dia menunjukkan kumatnya saudara. Maka jangan sampai orang itu menolak untuk mengenal siapa Yesus. Bukan karena kita tidak mengabarkan Injil, tapi karena mereka melihat diri kita. Maka kadangkala saudara yang membuat orang lain itu menjadi penghalang orang bisa mengenal Yesus adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain.
Saudara, saya dilahirkan, dibesarkan di keluarga beragama Buddha. Ketika saya berusia remaja, saya punya seorang teman yang sangat baik. Suatu hari dia bilang, ayo ke gereja. Habis ke gereja, kita persekutuan remaja, kita langsung pergi makan. Ya namanya ke gereja kan baik, saudara. Tetapi sampai di depan gereja, saya bilang, sorry, saya nggak mau turun. Loh kenapa? Lah buat apa saya ke gereja? Kalau di tempat saya ibadah lebih baik. Saudara tahu apa yang saya lihat waktu itu? Maaf saudara, saya nggak mau singgung siapa-siapa. Saya melihat ada 2-3 orang dewasa laki-laki. Tangan kirinya pegang Alkitab. Tangan kanannya ngepul. Di depan gereja. Saya bilang saya nggak mau ke gereja. Di tempat saya memang ada perokok. Tetapi tidak ada orang yang berani merokok selama berada di vihara. Kalau mereka mau merokok biasanya mereka keluar agak jauh atau di luar tempat ibadah. Buat apa saya ke gereja kalau nggak ada bedanya, saudara? Maka jangan-jangan saudara, terkadang kitalah ini yang menjadi benteng orang untuk bisa melihat dan merasakan cinta Tuhan. Juga termasuk buat keluarga kita, saudara. Beberapa anak remaja, pemuda hampir di tiap gereja datang. Saya nggak mau lagi ke gereja, kenapa? Buat apa saya ke gereja? Papa mama saya itu aktif di gereja begitu baik, begitu pengertian, begitu sabar sama banyak orang. Tapi di rumah, kebalikannya. Jadi siapa yang menghambat dia mengenal Yesus? Papa mamanya, saudara. Maka kita perlu sadar bahwa semua keberadaan diri kita ini, apapun yang kita katakan, yang kita kerjakan itu adalah pesan. Kalau dalam nyanyian buku kita, kitab terbuka. Pesan yang membawa, yang menyatakan, yang mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita. Jadi seakan-akan dikala kita bekerja, kita berkata-kata, kita hidup sebagai suami, istri, mertua, menantu, orang tua dengan anak, apapun panggilan kita itu menghadirkan Allah kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita. Dan seakan-akan saudara, apapun yang kita kerjakan itu mewakili kehadiran Allah. Sehingga kita itu tidak hanya meninggalkan kesan yang baik, tapi kita benar-benar membawa orang bisa melihat bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Saudara, tujuan kita pertama-tama menjadi berkat, mendoakan orang lain. Bukan pertama-tama membawa mereka itu dekat dengan Tuhan. Bukan itu pertama-tama. Kita menjadi berkat, kita mendoakan orang lain supaya orang itu dibawa merasakan bahwa Tuhan sayang sama mereka, Tuhan baik sama mereka, Tuhan dekat dengan mereka, Tuhan peduli dengan mereka. Kalau mereka merasakan Tuhan itu dekat, maka pilihannya mereka mau enggak mendekat dengan Tuhan atau tetap memilih menjauh dari Tuhan. Maka jangan heran kalau kita mendoakan seseorang yang kita kenal, kok sudah lama saya doain dia, gak pernah dia bertobat dan berubah. Tetap aja pemarah, gampang tersinggung. Apa Tuhan gak maha kuasa? Jelas Tuhan maha kuasa. Apakah doa saudara itu sia-sia? Tidak sia-sia. Saya percaya saudara ketika saudara mendoakan dia benar-benar merasakan Tuhan itu dekat dengannya, mencintainya, tapi dia memilih tutup hati sama Tuhan. Dia memilih mengeraskan hatinya sama Tuhan. Hingga dia gak mau datang mendekat dengan Tuhan. Jadi kita ini dipanggil untuk mewartakan kabar baik kepada siapapun itu.
Di mana kita menunjukkan hidup kita sebagai orang Kristen, orang itu bisa melihat hingga akhirnya mereka itu juga belajar mencontoh apa yang kita lakukan. Sekalipun mereka belum tentu mau mengenal Kristus. Makanya Yesus pernah bilang, pergilah, kabarkanlah Injil, baptislah, dan kalimat terakhir, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara tidak hanya mengajarkan budaya etika yang baik kepada anak-anak cucu-cucu saudara. Tata krama yang baik. Tapi saudara mengajarkan nilai-nilai Kristus kepada mereka. Hingga mereka tidak hanya mendengar dan mencontoh, tapi akhirnya mereka itu bisa melakukan apa yang kita ajarkan yang merupakan nilai Kristus. Saya berikan contoh. Ketika saya mengajarkan anak saya bijak menggunakan air ketika menggosok gigi atau membersihkan gigi ketika mau tidur. Saya bilang, Keona, buka keran airnya secukupnya, basahi sikat gigimu, tutup keran airnya. Lalu kamu ambil pasta gigi, engkau sikat gigi dengan rapi. Setelah itu kembali buka keran airnya, bersihkan sikat gigi, kumur-kumur, tutup keran airnya. Gampang tidak? Tidak gampang saudara. Berhari-hari, berminggu-minggu saya ajarkan sampai dia bisa melakukannya. Tanpa harus ada saya yang mendampinginya. Nah suatu hari saudara, suatu hari ketika saya dengan dia sedang sikat gigi di malam hari, saya tergesa-gesa karena saya harus ada Zoom meeting mendadak di malam hari itu. Akhirnya saya buka kerang air, saya basahi sikat gigi, sambil saya gosok gigi, kerang air tetap menyala. Saudara tahu apa yang dia bilang? Papi, matikan keran airnya. Papi boros-boros air. Saudara nangkap maksud saya? Saudara di tempat kerja, saudara mengajarkan kepada orang-orang arti dari hidup jujur. Itulah yang diajarkan Yesus kepada kita. Hingga orang itu bukan hanya melihat kita ini orang jujur, tapi mereka akhirnya bisa hidup jujur sesuai dengan teladan hidup Yesus yang kita tunjukkan. Saudara mengajarkan kepada mereka arti berbuat baik bukan hanya sama orang yang baik, tapi juga sama orang yang tidak baik. Hingga dia bertanya, kenapa sih kamu mau buat baik sama dia? Bukankah dia seringkali jahatin kamu di kantor? Dia seringkali jelek-jelekin kamu di belakang kepada rekan-rekan kerja di kantor. Tapi kenapa kamu tetap menyapa, kamu tetap mengasihi dia? Karena itulah diajarkan Yesus kepada kita. Kita berbuat baik bukan hanya orang yang baik sama kita. Kalau saudara berbuat baik sama orang yang baik saja, gak usah jadi Kristen. Karena orang-orang bukan Kristen juga bisa melakukan hal yang sama. Lalu apa bedanya kita menjadi orang Kristen saudara? Bedanya adalah Yesus mengajarkan sama kita. Bahwa engkau harus berbuat baik, engkau harus mengasihi orang yang baik denganmu maupun orang yang tidak baik. Mungkin orang yang benci kamu, orang yang gak suka kepada kamu karena kebenaran, engkau tetap harus mengasihinya. Bahkan Yesus mengajarkan apa? Kalau engkau terluka hatimu, engkau tidak hanya harus mengampuni, tapi harus mengasihi orang yang melukai hatimu. Jadi kapan kita belajar bersabar? Ketika saudara berjumpa dengan orang-orang yang seringkali buat saudara tidak sabar. Kalau saudara berjumpa dengan orang-orang yang sabar tiap hari, saudara gak mungkin bisa belajar bersabar. Kalau saudara berjumpa dengan orang-orang yang mengasihi saudara, orang-orang yang baik sama saudara, saudara gak akan belajar arti dari berbuat baik. Kalau saudara berjumpa dengan orang-orang yang gak pernah melukai hati saudara, saudara gak akan pernah belajar arti namanya mengasihi saudara. Bukankah Yesus mencintai kita sampai dia terluka? Maka tema
HUT ke-37 Penyatuan GKI. Gereja yang memanusiakan manusia. Yang saya bahasakan yaitu gereja yang menghidupi Injil Kristus. Kita hadir menghidupi ajaran, teladan, dan kehidupan Kristus, saudara. Kalau kita ulang tahun, kita tidak hanya ingat apa yang telah Tuhan berkati, yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Orang ulang tahun itu ketika dia rayakan ulang tahunnya, dia nggak hanya bersyukur, Tuhan, terima kasih untuk berkat penyertaan, pemeliharaanmu. Tetapi ketika dia berulang tahun, dia merayakan ulang tahunnya, ada juga sebuah harapan, Tuhan, tahun ini saya mau semakin rajin pelayanan. Tuhan, tahun ini saya mau makin sabar sebagai suami. Tuhan, tahun ini saya mau jadi istri yang semakin cinta Tuhan, menghormati suami. Begitu kan? Maka di HUT kita yang kita rayakan hari ini ada sebuah refleksi yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai gereja, orang-orang Kristen, sudah menjadi gereja yang memanusiakan manusia? Yaitu gereja yang menghidupi Injil Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan, saudara, digerakkan oleh cinta Yesus. Kita belajar menunjukkan apa yang harusnya kita lakukan, kita kerjakan, kita katakan sebagai orang Kristen. Itulah Injil. Saudara gak perlu bertanya, gak perlu melihat apa sih yang dia butuhkan. Tapi saudara pertama-tama selalu hadir menunjukkan, ini loh yang harus saya lakukan dan harus saya tunjukkan kepada orang-orang di sekitar saya. Maka kita berbuat baik bukan cuma sekedar budaya, kebiasaan baik di keluarga. Tapi karena digerakkan oleh Injil. Maka kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita menyapa orang yang menyapa kita lebih dulu atau orang yang tidak menyapa kita karena digerakkan oleh Injil, oleh cinta Yesus. Kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita, kaya ataupun miskin, dengan cara yang sama karena digerakkan oleh Injil. Kalau kita masih membedakan perlakuan antara kaya dengan miskin, sehat ataupun sakit, kita belum menjadi gereja yang memanusiakan manusia. Saudara, inilah yang ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan kita hari ini. Ada seorang perempuan yang sudah sakit 18 tahun lamanya dan dia bungkuk karena biasanya orang yang dirasuk setan, salah satunya bukan cuma tubuhnya dirasuk, tapi juga tubuhnya bisa mengalami kelemahan. Dan setan itu membuat perempuan ini menjadi bungkuk, saudara, selama 18 tahun. Dan saudara bayangkan waktu itu, dia seorang perempuan yang waktu itu merupakan orang-orang yang dipandang sebelah mata atau golongan kedua atau kasta kedua. Dan maaf kata saudara, dia bukan cuma dikucilkan. Kalau kita membayangkan saudara di waktu itu ketika dia berjalan dengan bungkuk, orang bilang si bungkuk, si bungkuk, si bungkuk lewat. Jangan dekat-dekat dengan dia. Tetapi hari itu Yesus melihat dan Yesus memanggil dia. Bukan dia yang lebih dulu melihat, tapi Yesus yang melihat dan memanggil dia lebih dulu. Yesus menunjukkan apa yang harusnya dia lakukan. Menyembuhkan perempuan ini. Bukan itu yang pertama-tama. Itu mengembalikan martabatnya sebagai manusia.
Mungkin orang-orang berkata si bungkuk yang dirasuk setan, orang yang gak bernilai, orang yang gak berharga. Tapi Alkitab bilang bahwa Yesus mengatakan kepada mereka, dia ini adalah anak Abraham. Martabatnya dikembalikan. Tujuan hidupnya sebagai anak Abraham dikembalikan. Hingga dia memuliakan Allah. Ketika dia bukan cuma disembuhkan secara fisik. Dari dia bungkuk menjadi tegak. Tapi dipulihkan citra dirinya, tujuan hidupnya. Sayangnya saudara, orang-orang waktu itu para pemuka agama tidak senang. Mereka marah karena itu merupakan hari Sabat. Saudara, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Tapi dia mengajarkan bahwa hidup kita ini bukan pertama-tama digerakkan oleh aturan. Tapi digerakkan oleh cinta Kristus. Makanya kalau gereja rapat, gereja bersekutu, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, bukan digerakkan oleh peraturan pertama-tama. Tapi digerakkan oleh cinta Yesus, oleh Injil Kristus. Itulah yang menggerakkan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Para pemuka agama, pemimpin rumah ibadat itu digerakkan oleh aturan. Yesus melakukan digerakkan oleh Injil. Hingga dia juga mengatakan engkau munafik. Kenapa mereka munafik? Karena mereka juga melepas lembu atau keledainya di hari Sabat untuk diberikan minum. Maaf kata saudara. Berarti orang-orang yang marah, para pemimpin ibadat itu lebih menghargai binatang mereka ketimbang melihat seorang sesama mereka itu disembuhkan oleh Yesus. Tetapi Yesus menegur mereka, membuat mereka berkata, hai engkau orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu bukan cuma bermuka dua. Tetapi orang-orang munafik itu juga orang-orang yang harusnya dia tahu apa yang benar, tapi dia nggak melakukan itu juga adalah orang yang munafik. Makanya dosa itu bukan hanya kita berkata tidak kepada segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan ajarkan, itu juga adalah namanya dosa. Saudara nggak berbohong, tapi nggak berani berkata jujur, itu juga dosa. Saudara tahu bahwa itu harus saudara lakukan dan saudara tidak kerjakan, itu juga namanya adalah dosa. Kalau begitu saudara, apakah ciri-ciri gereja yang memanusiakan manusia itu? Yang pertama adalah kalau kita itu menjadi gereja yang memanusiakan manusia. Ketika kita berjumpa, selalu kita itu saling memberkati. Ketika berjumpa, kita mulai memberkati dari perkataan kita. Saudara, memang ada orang-orang tertentu punya bermacam-macam julukan. Saya pernah melayani, ada seorang dewasa muda, maaf kata, dia dikenal dengan sebutan kucing. Tahu kucing? Meong-meong. Saya bilang, kenapa dipanggil kucing? Karena wajahnya, matanya mirip kucing, Pak. Dan dia enggak keberatan kok dipanggil kucing. Sudah pernah buat tanya, dia enggak keberatan. Mungkin dia terima-terima saja, tapi di hatinya itu tersakiti. Panggillah namanya. Itu namanya memanusiakan manusia. Saya percaya tidak ada di antara kita di sini saudara yang memanggil seseorang dengan julukan yang bukan namanya. Kalau ada saudara bertobatlah, karena berarti kita enggak memanusiakan namanya manusia.
Kita berjumpa saling memberkati dari perkataan kita. Termasuk saudara, contoh kedua. Saudara naik kendaraan mobil bersama suami atau istri dengan anak-anak. Tiba-tiba ada yang ngawur. Lalu keluarlah kata-kata indah dari mulut suami yang menyetir. Bukan kata-kata puji Tuhan, haleluya, sabar. Tapi kata-kata maki-makian dalam bahasa Sunda mungkin. Dalam bahasa Korea mungkin, dalam bahasa Indonesia mungkin. Saudara ketika mengucapkan kata-kata itu, siapa yang mendengar pertama-tama? Orang yang ngawur yang sudah jalan? Bukan saudara. Yang dengar orang di samping saudara, yang mungkin di belakang saudara numpang sama saudara. Berarti kita maki-maki siapa? Maki-maki orang dengan semobil dengan kita. Saudara, kita nggak boleh. Meskipun orang itu nggak mendengarkan, kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Itu bukan ajaran Yesus, saudara. Kalau kita berjumpa tiap hari di gereja, atau paling gampang tiap pagi kita berjumpa dengan anggota keluarga kita. Pertanyaan saya, perjumpaan itu masihkah kita saling memberkati? Tadi kenapa saya bilang ayo menyapa kanan kiri kita. Apa kabarmu hari ini? Kita belajar. Perjumpaan ini saling memberkati. Tiap minggu salam damai, tahu nggak nama-nama orang, 4 orang di kanan saudara, 4 orang di kiri saudara. Kalau saya adakan kuis, saya percaya belum tentu semua kita tahu nama-nama orang di samping kita dan kanan kita yang duduk di jemaat. Padahal tiap minggu tempatnya sama saudara. Nomornya bangku pertama nomor 3A. Dia bangku pertama 3B, 3C, 3D misalnya. Tapi tahukah saudara siapa namanya? Pernah kita menyapa dia? Jika tidak berarti kita salam damai. Hanya sekedar ritual keagamaan. Itu merupakan sebuah kesempatan kita menyapa saudara. Makanya seringkali diajak, ayo berkata, Tuhan mencintaimu, damai Tuhan besertamu. Kita berjumpa untuk memberkati. Dan kalau kita berjumpa untuk memberkati, yang kedua, dalam perjumpaan itu kita berelasi untuk saling mencintai, saling mengasihi saudara. Bukan saling menyalahkan. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengadu domba, saling menyakiti. Suami istri, kalau sudah tidak lagi ada kasih, maka relasi mereka akan renggang meskipun tiap hari bertemu di rumah. Tapi kalau tidak ada relasi untuk saling mengasihi, maka akan menjadi renggang saudara. Saudara, kita itu kalau kita mengatakan bahwa Tuhan kok tidak mengasihi saya, maka saya kehilangan kasih Tuhan. Bukan saudara. Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Kalau kita kehilangan cinta Tuhan, tidak lagi bisa menunjukkan cinta Yesus kepada keluarga kita, kepada saudara seiman, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi karena relasi kita dengan Tuhan itu sedang jauh saudara. Kalau saya merasa sepanjang minggu itu gampang emosi di rumah, saya bertanya sama diri saya, Tuhan, jangan-jangan minggu ini saya nggak dekat denganmu. Hingga saya ini kok gampang emosi ketika berada di rumah. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu renggang, saudara tidak akan bisa mengalami cinta Tuhan. Maka kalau saudara merasa kenapa Tuhan jauh dari saya, lalu saudara berdoa, Tuhan, mendekatlah kepada aku. Itu doa yang kurang tepat. Karena Tuhan itu gak pernah jauh dari kita. Dia dekat dengan kita. Available 24 hours untuk kita.
Kalau kita merasa kenapa Tuhan menjauh, berdoalah, Tuhan, bawalah aku dekat kembali denganmu, raihlah aku melekat kepadamu. Itu doa yang betul. Jadi kalau saudara itu sudah mulai merasakan sesuatu yang dingin di hati, berdoalah, Tuhan, berikanlah aku hati yang cinta Engkau, supaya aku tetap mengasihimu dan merasakan cintamu di dalam hidupku. Jadi saudara, kalau kita sulit mengasihi seseorang, mintalah hati yang mengasihi Tuhan. Maka percayalah, engkau akan mampu mengasihi orang tersebut. Dan terakhir saudara, kita berjumpa untuk memberkati. Dalam perjumpaan itu kita berelasi untuk saling mengasihi. Akhirnya kita berkarya untuk saling memulihkan seorang dengan yang lain. Di gereja contoh paling gampang, penyambut tamu. Saudara, sambutlah orang-orang yang datang itu dengan penuh sukacita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sederhana saudara. Dan saudara mendengar banyak kesaksian, banyak orang terberkati hal sederhana. Dia lagi stres, lagi putus asa, ketika dia ke gereja seperti biasa, dia berjumpa dengan seseorang tersenyum kepada dia dengan berkata, selamat pagi, Tuhan bersertamu. Ush, dia dipulihkan saudara. Saudara mungkin gak tahu apa yang sedang dia rasakan. Karena kita bukan cenayang, iya kan? Makanya saudara, kalau saudara itu punya persoalan, punya pergumulan, jangan berharap pendeta tahu sendiri dari Tuhan. Gak bisa saudara. Ceritakanlah pergumulan saudara. Karena pendeta bukan cenayang. Termasuk suami istri kita bukan cenayang saudara. Istri saya tuh punya keunikan. Kalau saya lagi murung, lagi termenung, dia datang dekat saya dan dia kasih tanda tanya dengan sini. Tung, yang saya bukan cenayang ya. Saya nggak tahu kamu pikir apa. Buat cerita no. Kalau memang itu perlu, bisa kau ceritakan. Kalau urusan etika, konseling, ojo cerita. Karena dia sadar. Dia bukan cenayang. Dia bukan orang yang tahu segala sesuatu. Ada seorang pemudi pernah bersaksi. Dia punya rekan kerja yang rodok galak. Agak gak cocok dengan dia. Hingga banyak orang di kantor itu jauhi si karyawan ini. Suatu hari dia melihat karyawan ini beda dari biasanya. Biasanya pagi-pagi udah ngomel-ngomel, ayo ya gini. Hari itu diam. Dia kemudian berpikir ada sesuatu nih. Akhirnya dia memberanikan diri datang ketika jam istirahat siang. Saya lihat hari ini kamu murung. Apa yang bisa saya doakan untuk kamu? Kalau kamu mau saya doakan. Nangis saudara. Langsung nangis. Orang yang begitu galak, bagi banyak orang di kantornya itu nangis. Dan akhirnya dia mendoakan. Beberapa hari kemudian dia cerita bahwa teman kantor yang doakan ini bilang, thank you ya, sudah doakan saya. Ketika kamu doakan saya merasa Tuhan dekat dengan saya. Dan saya sadar selama ini saya sudah jarang ke gereja. Kebetulan sama saudara, seiman saudara. Jadi alasan kita menolak untuk menjadi berkat dengan berbagai macam alasan. Wah Pak, dia gak mau berubah, orangnya sulit, ngapain capek-capek, doakan dia, malah semakin tersakiti. Sebenarnya semua alasan itu saudara menunjukkan bahwa bukan kita itu tidak bisa menjadi berkat. Tapi karena kita tidak mau menjadi berkat saudara.
Oh, saya belum kaya, Pak. Saya ini udah susah, Pak. Mana bisa memberi? Saudara, banyak orang susah yang maaf kata mungkin keuangannya lebih minim dari kita. Tapi mereka bisa memberi, saudara, untuk orang lain. Maka memberi itu bukan soal kaya atau miskin. Menyapa orang lain bukan soal dia baik atau enggak baik. Memperlakukan orang yang berbeda dengan kita bukan soal sama cocok atau enggak cocok. Tapi mau enggak kita menunjukkan Injil Yesus kepada mereka dengan melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi seringkali kita menggunakan alasan-alasan itu karena kita memang bukan tidak bisa. Tetapi karena kita tidak mau di dalam Tuhan. Maka ada sebuah artikel yang cukup menarik yang saya pernah baca yang diberikan judul Ecclesia Viatorum et Militans. Bahwa menjadi orang Kristen itu kita harus menjadi orang yang militan. Artinya apa? Orang yang selalu bergumul dan berjuang bersama dengan Tuhan. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi gereja yang memanusiakan manusia kalau kita tidak bersandar, tidak berjuang bersama dengan Tuhan, saudara. Tidak mungkin dengan kekuatan kita bisa mengampuni, mengasihi orang yang benar-benar melukai kita. Bukankah banyak orang bilang sampai mati saya tidak akan melupakan apa yang kamu pernah lakukan untuk saya. Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni orang yang melukai kita? Bagaimana mungkin kita bisa menyapa orang yang jahat sama kita? Bagaimana mungkin kita bisa rendah hati bekerja sama dengan orang yang gak cocok dengan kita? Bagaimana mungkin kita bisa memberi kepada orang yang gak pernah memberi kepada kita? Kalau bukan kita melakukannya dengan berjuang dan melakukannya bersama dengan Tuhan. Maka sebagai penutup, saudara, Ibu Teresa, dia pernah mengatakan bahwa untuk menjadi Kristen, kita harus memang menjadi Kristus untuk orang lain. Dia berdoa dalam diri kita, Kristus berpikir dalam pikiran kita, dia bekerja dalam tubuh kita, dia memandang lewat mata kita, dia berbicara lewat kata-kata kita. Dan dia berjalan dengan kaki kita. Dan dia mencinta dengan hati kita. Maka pertanyaan saya yang terakhir. Apa yang dipikirkan dan dilihat orang ketika mereka berjumpa, berelasi, dan melihat hidup saudara sebagai orang Kristen? Setiap kali saya berulang tahun, saya selalu tanya sama istri saya. Karena dialah orang yang paling kenal siapa saya. Maaf kata, bukan cuma tahu wangi kentut saya, saudara. Wangi keringat saya, dia tahu siapa saya apa adanya. Orang yang paling mengenal saudara adalah anggota keluarga saudara sendiri. Saya bertanya selalu sama dia. Selama setahun ini, hal baik apa yang kamu lihat dalam diri saya yang bahwa kamu mencintai Yesus? Tetapi hal buruk apa yang kamu masih lihat dalam diri saya yang bahwa kamu enggak lihat Yesus? Karena saya belajar, saudara, dan terus belajar. Saudara, kalau mau seperti itu jangan jadi menghakimi ya. Tuh dengar tadi kata pengkhotbah, ayo Pak, Papa itu punya hal yang buruk yang gak pernah mau berubah, ayo berubah. Jangan juga seperti itu. Kalau saudara mau bertanya, bertanyalah dua arah untuk saling memberkati, saling memulihkan. Mari saudara, kita jadi gereja yang memanusiakan manusia. Pertama, tiap kali kita berjumpa di gereja, dimanapun kita berjumpa dengan orang lain, ingatlah, saya harus jadi berkat. Kedua, dikala kita berelasi dengan anggota keluarga kita, berelasi dengan anggota-anggota saudara seiman kita di gereja, maupun dengan orang-orang di tempat kerja kita, nyatakanlah cinta Yesus. Dan ketiga, apapun yang saudara kerjakan tiap hari, dimanapun saudara berada, saudara dipakai Tuhan untuk memulihkan
orang lain. Dengan cara menjadi gereja yang memanusiakan manusia. Amin. Saat hening pribadi. Umat Tuhan, kita semua telah dipersatukan dalam gerejanya untuk melanjutkan misi Allah. Mari kita berkarya, penuhilah dunia dengan luapan cinta kasih-Nya. Mari kita jadikan gereja ini menjadi rumah bagi setiap orang. Rumah yang aman dan penuh cinta. Tempat kita berbagi tawa dan air mata. Tempat firman ditabur. Tempat orang asing dan tersisih dirangkul dan dilayani. Tempat di mana setiap orang diindahkan dan kisah mereka didengarkan. Marilah kita menjadi gereja yang memanusiakan manusia, memulihkan sesama ciptaan, dan memuliakan Sang Pencipta. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati. Naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bagai bahtera di samudra tegak, di samudra gelombang dan zaman harus ditempuh. Tanpa dikau semua binasa kelak, tanpa dikau kan binasa kelak. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, betapa jauh di mana Tuhan abadi, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Tanpa dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Segera, 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 gelombang zaman menghempaskan. Tanpa kau Tuhan semua binasa kelak, kelak. Gereja bagai bahtera diatur awaknya oleh awaknya. Setiap orang yang bekerja menurut tugasnya. Semuanya bersatu, semuanya setia saling bertekun, tujuan yang harus ditempuh. Allah yang menyatukan, membina, membentuk, dan menyatukan dengan iman dan kasih dan harap yang teguh, dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Tanpa dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolong, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Tanpa dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolonglah, tolonglah, tolonglah. Tolonglah kami ya, tolonglah kami ya, tolonglah kami gereja di laut yang seram. Ya tolonglah bagai bahtera, gerejamu tetap tegak, tetap tegak. Kita bersehati berdoa syafaat. Kita berdoa. Pakailah kami sebagai umat-Mu
menjadi gereja umat Tuhan yang memanusiakan manusia. Dimanapun kami berada, dimulai dari keluarga kami, gereja kami, di tempat kami berkarya setiap hari. Kami juga berdoa membawa setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami yang bergumul dengan masalah keluarga, relasi antar anggota keluarga. Kami yang bergumul dengan masalah kesehatan, baik yang sedang sakit, dalam pemulihan, pemeriksaan, dalam pengobatan, dan juga mengalami kelemahan tubuh seiring bertambahnya usia. Kami yang bergumul dengan masalah keuangan, baik yang sedang terjebak dalam utang piutang, yang sedang merintis usaha dan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Kami sedang bergumul untuk mempersiapkan pernikahan, mencari pasangan hidup, maupun sedang berpacaran. Kami yang bergumul dengan menikmati masa pensiun dari pekerjaan kami. Kami bergumul dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk ataupun hal-hal buruk yang masih kami pertahankan, yang ingin kami tinggalkan tapi serasa kami tidak mampu. Kami yang bergumul dengan masalah pelayanan, relasi dengan saudara seiman di gereja ini, dan setiap pergumulan-pergumulan kami yang lain. Tuhan tolonglah kami, topanglah kami, bimbinglah kami, supaya kami mau belajar mendengarkan pimpinan Tuhan, ikut kehendak Tuhan, dan juga tetap beriman, berpengharapan, bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam kami bergumul dan mengatasi pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat panitia renovasi ruang sekolah minggu di gereja ini, juga panitia bulan keluarga. Tuhan berkati mereka semua, berikan kesehatan, berikan kekompakan, berikanlah hati yang mencintai Yesus, hati yang sungguh-sungguh melayani. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang mereka putuskan, yang mereka rencanakan, sungguh menjadi berkat buat umat-Mu dan mempermuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh merayakan HUT negara kami minggu lalu, dan kami terus berdoa buat pemerintahan kami. Bila segala sesuatu yang mereka putuskan, yang mereka kerjakan benar-benar demi kepentingan rakyat Indonesia. Berikanlah hikmat kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan kepada setiap pejabat-pejabat negara kami, hingga mereka sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab mereka dengan jujur, dengan adil, dan juga memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan semua niat-niat jahat, segala sesuatu yang berusaha merusak keharmonisan, kerukunan umat beragama, dan merusak kedamaian di negara kami. Kan kami juga berdoa bagi negara-negara masih berkonflik sampai hari ini, Tuhan juga memberikan belas kasihan Tuhan dan kedamaian bagi dunia ini. Sepulang ibadah ini ya Tuhan, biarlah kami melangkah melanjutkan ibadah kami dengan menunjukkan Injil Kristus dalam kehidupan kami. Kami berkata-kata, kami bertindak, kami berbuat, menjalani kehidupan kami sesuai dengan ajaran dan kehidupan Kristus. Hingga setiap orang-orang yang tinggal bersama kami, yang berteman, bersahabat dengan kami, berjumpa dengan kami, sungguh mereka bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan peduli dan dekat dengan mereka. Dan kami dipakai Tuhan untuk membawa juga mereka mendekat kepadamu. Rahmati kami Tuhan dengan kesehatan, imun yang kuat. Jauhkan kami dari berbagai macam virus dan bakteri. Berkatilah kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan sanak keluarga kami. Berkatilah juga usaha dan pekerjaan kami. Dan pakailah kami menjadi alat Tuhan, rumah doa bagi setiap orang yang tinggal berjumpa dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami. Kami berdoa menaikkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ini saatnya bagi kita untuk mengungkapkan syukur atas pemeliharaan dan pimpinannya dengan memberikan persembahan. Ingatlah firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bagi Bapak Ibu, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun QR Code seperti yang terdapat di depan duduk Bapak Ibu. Persembahan juga dapat diberikan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur atas segala karunia yang Kau berikan pada kami dalam kehidupan ini. Secara khusus kami berdoa, kami bersyukur pada hari ini kami memperingati hari ulang tahun ke-37 Penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi alat di tangan-Mu untuk menjangkau sesama. Kami juga mempersembahkan hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi orang-orang sekitar untuk mencerminkan kelembutan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, wujudkanlah kasih yang memulihkan, pancarkanlah terang yang menghidupkan, dan hadirkanlah gereja yang memanusiakan manusia. Biarlah dunia mengenal Allah melalui cara gereja memperlakukan sesama ciptaan. Marilah kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Itulah ungkapan syukur atas tubuh Kristus yang telah dipersatukan. Berderaplah, satu. Satukanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu. Kami siap memenuhi dunia dengan cinta kasih.
Satukanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu. Kami siap memulihkan yang tersisih, terluka, dan dilupakan. Satukanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu. Kami siap memanusiakan manusia dan merawat semesta. Sambut terimalah berkat dari Allah. Kasih Allah Bapa menjadi dayamu, terang Kristus memandu langkahmu, dan kuasa Roh Kudus menjadi nafasmu dalam memanusiakan manusia dan merawat semesta. Berkat Tuhan menaungi tiap langkahmu dari sekarang sampai selamanya. Amin.